mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap kemurahan-Mu. Sepanjang hari, sepanjang minggu, bulan dan tahun, Engkau Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami dengan kasih yang tanpa syarat. Bahkan Engkau Allah yang senantiasa memilih kami Tuhan untuk melayani Engkau, untuk semakin mengasihi Engkau, semakin hari semakin mengasihi-Mu, semakin hari semakin rindu mempersembahkan yang terbaik buat Engkau. Tidak ada yang lebih berharga Tuhan, selain dengan mempersembahkan hati kami, hidup kami, roh jiwa tubuh kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Layakkan kami, kuduskan setiap kami. Ini persembahan kami, ini korban syukur kami bagimu Yesus, bagimu ya Allah yang kudus. Kami membawa yang terbaik Tuhan, kami membawa hanya yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Oh Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah, ku sembah Tuhan. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu
serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Orala pasakara pasakara. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami datang untuk memuliakan Kau Tuhan. Kau Allah yang layak ditinggikan di atas segala-galanya. Kau yang kami sembah dan Kau yang kami sembah senantiasa. Tuhan, sekali lagi kami datang di hadirat-Mu. Kami bawa live streaming ini sekali lagi dalam kasih karunia dan anugerah-Mu sendiri. Tuhan, Kau pakai live streaming ini untuk terus menuntun setiap kami. Untuk terus Tuhan membimbing. Bahkan Kau sedia berkarya seluruh kehidupan kami. Kami serahkan live streaming ini sepenuhnya dalam karya-Mu Roh Kudus. Kau yang mengurapi hamba-Mu untuk memimpinnya. Kau yang berkati setiap orang yang terlibat dalam pelayanan. Baik yang ada di studio, baik yang mendukung dalam doa atau konselornya. Bahkan setiap jemaat, setiap orang yang mengikutinya dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan live streaming ini. Amin. Ya, senang sekali saudara kita bisa berjumpa lagi sekali lagi dalam live streaming ini. Saya percaya selalu boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Ya, saya doakan saudara semuanya, saudara yang ada di radio, ikutinya di televisi, di Instagram, Twitter, Facebook, bahkan juga di YouTube, saudara. Ya, semua dalam kasih karunia, semua dalam anugerah Tuhan, dalam tuntunan bahkan hidup yang dipakai Tuhan. Ya, banyak sekali yang di YouTube, ada yang Dindin, Pitonlo, saudara Riz Subagio, ya Masye, Paulan, saudara ya Suratmi, saya lihat Jumadi, lalu Vison, saudara Maike, dan masih banyak lagi. Ya, khususnya juga saudara yang ada di Zoom, diberkati saudara oleh Tuhan. Ya, Kesia lah, Kevin Stephen lah, Febe, ya New York lah saudara. Ya, Bu Elizabeth Indah lah saudara. Ya, Bu Elsa Australia. Ya, selamat Bu Elsa. Ya, akan ikuti juga UC nanti datang ke Indonesia, ke Solo. Bahkan ada langkah baptisan. Ya, Tuhan berkati, Tuhan sertai sepanjang jalan. Ada banyak sekali saudara, Merlin, Lina Jakarta, musik, Bu Clara Manado, Christine Titin, saudara Tiwi, ya Kathy Grace, ya Wibet, saudara ya Jenny, ya lalu Bison dan lain-lain, diberkatilah oleh Tuhan. Ya, saya ajak sekali lagi belajar terus ada dalam hadirat Tuhan. Saudara, menyembah dengan segenap hati kita, kekuatan kita. Pakai lagu penyembahan untuk mengucapkan, untuk melakukan penyembahan di hadapan Tuhan. Ya, sehingga belajar terus ada dalam hadirat. Karena dalam hadirat akan ada karya Tuhan yang nyata. Semuanya, ya baik saudara yang mengikuti, saudara ikut melayani, bahkan juga para pendoa, Novia, Deborah, Leonardo, Riz Subagio, Endika, Si Wesin, semuanya diurapi, ikut nyembah semua ya. Kami yang ada di studio juga, mari kita masuk hadirat Tuhan menyembah lagi. Kasih dan setiamu, hati kami melimpah dengan syukur. Mulut kami dipenuhi dengan pujian, lidah kami dipenuhi dengan sorak-sorai bagi nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu,
yang tak pernah berkesudahan, tiada berubah, bahkan selalu baru setiap pagi. Kami mau bermazmur bagimu, kami mau terus menyembahmu seumur hidup kami, meninggikan namamu. Oh Yesus, oh Yesus, terima kasih. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Kami nyatakan terima kasih. Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih, Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus, oh Yesus, terima kasih. Amin, amin, buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh, selamanya, selama-lamanya ku mau memuji, ku mau menyembah, ku mau terus bersyukur buat kasih-Mu, buat setia-Mu, buat rahmat-Mu yang tak pernah berkesudahan. Wow. Terima kasih
Terima kasih Tuhan. Kami ada sampai dengan hari ini, semua karena anugerah dan kebaikan-Mu, semua karena kasih setia-Mu yang memampukan kami sampai dengan hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami mempersembahkan hidup kami, biarlah kami mempersembahkan waktu kami, biarlah kami mempersembahkan segala yang terbaik. Tak pernah kami menyia-nyiakan kesempatan, takkan pernah kami menyia-nyiakan kasih karunia. Kami mau terus mengasihi-Mu, kami mau terus mengiring-Mu, kami mau terus memuja-Mu, mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, terima kasih. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Dimanapun kami berada sore hari ini, satu hal yang kami percaya, rancangan Tuhan itu besar atas setiap kami. Dari awal mulanya Engkau sudah memilih setiap kami. Engkau sudah menentukan setiap kami untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Bahkan kami percaya kalau kami ada bukan karena kebetulan. Kami rindu hidup kami adalah hidup yang memberi makna bagi Engkau. Hidup kami adalah hidup yang mempermuliakan nama-Mu. Hidup kami adalah hidup yang berkenan kepadamu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh, hidup ini adalah kesempatan. Mari dengan tulus nyatakan hidup ini untuk melayani Tuhan. Ini menjadi doa setiap kami Tuhan. Ya Tuhan, amin. Waktu yang Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkah. Amin, amin. Inilah doa kami. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin. Bila saatnya nanti pulang ke rumah Bapa, hidup ini sudah jadi berkah. Mari sekali lagi dengan ucapan syukur nyatakan, hidup ini adalah kesempatan. Amin, amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Takkan kami sia-siakan Tuhan setiap waktu yang berharga. Ya Tuhan, amin. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
jadi berkat. Bila saatnya nanti Tuhan, bila saatnya nanti pulang ke rumah Bapa, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti pulang ke rumah Bapa, hidup ini sudah jadi berkat. Kami bangga punya Allah Engkau Tuhan. Bahkan kami juga sadar Tuhan, hidup adalah kesempatan Tuhan. Kesempatan untuk kami lakukan hal yang mulia, hal yang baik. Sehingga akhirnya kami boleh mengalami kehidupan yang mulia di dalam Tuhan. Kesempatan untuk selamatkan orang lain. Kesempatan untuk diberkati dan jadi berkat. Kesempatan Tuhan untuk berbuat sesuatu bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Hidup adalah kesempatan. Kami rindu mendengarkan sabda dan firman-Mu. Kembali Tuhan, urapilah hamba-Mu, berbicara melalui hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah firman-Mu sendiri. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Terus di dalam reframing kok mengajarkan kepada setiap kami pengajaran-pengajaran yang membuat kami makin dewasa dalam pengertian, dewasa dalam iman, dan bertumbuh dalam kasih karunia yang daripada Tuhan. Jamah hati kami jadikan hati yang siap ditabur benih firman-Mu. Kami mendengar dan mengerti, kami percaya dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Sungguh-sungguh kami juga tidak menyia-nyiakan kesempatan. Selalu kesempatan yang Kau berikan, kami manfaatkan sebaik mungkin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan pemberian firman ini dalam pengurapan-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, senang saudara, sekali lagi kita bisa belajar firman Tuhan hari ini. Tema khotbah adalah jangan sia-siakan kesempatan. Tadi kita memujikan pujian yang sangat jadi berkat bagi banyak orang. Hidup ini adalah kesempatan. Lagu itu sebenarnya mengingatkan kita, saudara. Hidup itu kesempatan. Ada banyak kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan pada kita supaya kita bisa berkarya, supaya kita bisa bertumbuh, supaya kita bisa melakukan hal yang luar biasa yang mendatangkan kasih karunia dan anugerah yang luar biasa juga dalam hidup kita, saudara. Saya tergerak, saudara, kita akan pelajari tentang kehidupan Zakius, saudara. Ya, Zakius itu pemungut cukai, zaman dulu dianggap orang berdosa, saudara. Bahkan disingkiri, orang Yahudi banyak yang tidak suka dengan orang yang pekerjaannya pemungut cukai. Sekalipun Zakius juga orang Yahudi, tapi dimusuhi, dianggap tidak baik karena pekerjaannya. Tapi luar biasa sekali waktu dia dengar tentang Yesus, saudara. Maka itu adalah kesempatan dia tahu untuk apa, saudara, memperbaiki hidupnya, untuk membersihkan kehidupannya. Dan sungguh-sungguh dia tidak sia-siakan kesempatannya, dia ambil kesempatan dengan baik. Akhirnya Tuhan datang di rumahnya, akhirnya dia mendapatkan anugerah. Sampai Tuhan berkata ada keselamatan di keluarga ini. Ya, keluarga Zakius, karena Zakius juga anak Abraham. Jadi karena dia tidak sia-siakan kesempatan, akhirnya dia mengalami anugerah yang luar biasa. Saya bacakan dulu, saudara, Lukas 19 ayat pertama dan seterusnya. Lukas 19 ayat yang pertama demikian bunyinya dan sampai 23. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus mengelilingi kota itu. Jadi Yesus sedang ada di situ, berjalan di Yeriko. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai. Dia bukan hanya pemungut cukai, saudara, malah dikatakan kepala pemungut cukai. Jadi lebih lagi dianggap orang yang tidak benar, orang yang tidak baik saat itu. Karena pada saat itu, saudara,
ya pekerjaan pemungut cukai ini saudara ya dimanfaatkan oleh Roma, orang itu dipres, dikasih budget khusus untuk dapat uang sebanyak mungkin, maka supaya bisa mencapai target dia harus memeras, dia harus tekankan pajak yang besar sehingga sangat buat rakyat menderita, maka dianggap tidak baik. Nah, dia pemungut cukai dan ia seorang yang kaya, pemungut cukai tapi kaya, sudah orang kaya. Ya, ayat 3, ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, ya, tetapi ia tidak berhasil karena banyak orang sebab badannya pendek. Saudara dengar, dia tinggal sini, ia berusaha untuk melihat orang apa Yesus itu. Dia ingin tahu seperti apa sih Yesus itu. Saya percaya kalau dia sampai timbul keinginan hatinya, ingin tahu seperti apakah Yesus itu. Saya percaya karena sebelumnya dia pernah mendengar Yesus adalah seorang yang melakukan hal yang spektakuler, hal yang luar biasa sekali. Bahkan orang berkata, cerita pada dia, ini Mesias yang diharapkan oleh orang Yahudi, itu saudara. Jadi artinya itu timbul ingin tahu saudara. Ya, karena pernah mendengar saudara. Seperti apakah Yesus itu saudara. Iya, saudara, dari kisah ini kita bisa petik pelajaran saat seseorang mendengar hal yang spektakuler, mujizat-mujizat yang luar biasa, rencana yang luar biasa ingin Tuhan lakukan, ada yang kagum, ada yang nanggapi, lalu ada yang ingin ya mengalaminya, tapi juga ada orang yang dengar mujizat-mujizat, oh hal yang spektakuler, saudara, oh enggak bisa percaya, malah kadang-kadang mengejek, mentertawakan, saudara. Hari-hari ini juga, saudara, kita sedang dibawa oleh Tuhan, lihat apa yang Tuhan kerjakan di Nigeria, jemaat yang digembalakan oleh Adebuye, saudara, hal yang spektakuler, yang tidak pernah orang bisa bayangkan, pikirkan, karena jemaatnya saja, saudara, gerejanya selamatkan jiwa, sampai 16 juta jiwa, tidak masuk akal. Kalau dengan 1 juta saja, saudara, orang sudah agak masuk akal, mana mungkin ini 16 juta, lebih lagi saudara. Ya, bahkan sekarang visinya saudara 40 juta orang diselamatkan. Sudahlah, nggak masuk akal, sangat spektakuler saudara. Ya, apalagi ya karena banyak yang diselamatkan, betul gedung yang lebih besar, bangun panjang 0,5 kilo, lebar 0,5 kilo, nggak masuk akal saudara. Ya, lalu nyatanya terjadi bangun lagi 1 kilometer panjang, lebar 1 kilometer, lebih tidak masuk akal. Orang berpikir mana bisa, tapi nyatanya juga jadi juga, saudara. Lalu bangun lagi panjang 3 kilo, lebar 3 kilo, sudah itu nggak masuk akal. Kalau saudara di sana saat itu baru diumumkan mau bangun, saudara mungkin ya, wah sulit sekali bisa percaya apa bisa percaya. Tapi nyatanya jadi. Sekarang malah ya visinya bangun gedung gereja sebesar kota. Lebih lagi saudara. Ya, jadi saudara waktu orang dengar seperti ini ada dua macam. Ada yang ingin tahu. Saya adalah orang dari situ. Ingin tahu. Maka saya berjuang untuk lihat di sana. Saudara. Dan sungguh-sungguh saya lihat fakta. Ya, wah waktu KKR jutaan, belasan juta saudara. Ya, kalau enggak karena diundang, kalau enggak ada orang sana yang mimpin kita bahwa bisa tersesat. Bahkan waktu kita di sana, pertama kita dengar hanya panjang 1 juta, lebar 1 juta. Itu saja mana bisa. Waktu kita lihat di sana fakta ada hari keempat pindah. Yang panjang 3 km, lebar 3 km. Itu 9 juta meter persegi saudara. Oh luar biasa sekali. Ya, saya ingin tahu seperti Sakyus ini. Berjuang ingin tahu saudara. Saya menghubungi ke sana saudara. Supaya saya bisa datang diterima mereka saudara. Sebab kalau mereka enggak mau terima kita akan sulit sekali. Dan Tuhan tolong kita bisa ya lihat sana perbuatan Tuhan yang melampaui akal. Tuhan itu sungguh-sungguh maha kuasa. Tuhan itu sungguh-sungguh maha
segalanya maha kasih, maha adil dan luar biasa sekali, saudara. Yaitu menguatkan iman saya. Tapi juga tidak semua orang bisa seperti itu. Ya, ada orang dengar, mana mungkin nggak percaya, nggak tergerak untuk lihat, nggak tergerak untuk ngalami, saudara, nggak percaya, saudara. Bahkan lebih parah lagi, ada orang bukan nggak percaya, malah mengata-ngatai yang tidak baik itu, apa itu gini-gini, malah melecehkan, malah menghujat, saudara. Kadang-kadang seperti itu. Tapi saya bersyukur, saudara, Sakius waktu dengar Yesus, ya itu luar biasa. Dia Mesias yang dijanjikan. Dia sembuhkan orang sakit, lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, kusta ditairkan, dosa diampuni, saudara. Orang mati dibangkitkan. Dia itu percaya, penasaran, ingin tahu, dan dia berjuang untuk datang supaya bisa menyaksikan betapa luar biasanya Tuhan Yesus itu, saudara. Nah, saudara, ada dua macam orang yang dengar hal yang spektakuler, ya percaya, ingin melihat, ingin mengalami, saudara, seperti Sakius. Tapi juga ada orang yang nggak percaya, bahkan kadang-kadang ya mengejek, mengolok-olok malahan gitu, saudara. Ya malah mungkin nganggap sesat dan macam-macam. Padahal selamatkan belasan juta orang dipakai oleh Tuhan, saudara. Lah, ada dua. Saya harap ya kita semua, saudara, termasuk orang yang mudah percaya. Seperti Sakius, mudah percaya. Nggak percaya, nggak tergerak, saudara. Kalau percaya akan tergerak. Sungguh-sungguh berjuang untuk datang, untuk lihat, untuk menyaksikan, bahkan untuk ngalami. Sehingga akhirnya sungguh-sungguh ngalami. Seperti Sakius akhirnya ngalami. Sungguh-sungguh hidupnya dapat pengampunan, dapat keselamatan dari Tuhan. Dapat anugerah yang luar biasa sekali. Dosanya diampuni, bahkan diselamatkan. Bahkan hidupnya dari kesaksian-kesaksian. Saudara, ya saya doa ya saudara bisa menjadi orang seperti itu. Karena orang yang mudah percayalah yang akan mudah dapat, saudara. Iya, saudara bisa belajar. Contoh misalnya Maria adalah orang yang mudah percaya. Datangi malaikat dikatakan kau mengandung. Wah, mosok bisa gadis kau mengandung. Bahkan akan melahirkan Mesias, ya juru selamat dunia. Apalagi saudara. Kalau saudara jadi Maria sendiri mungkin sudah nggak bisa mikir. Tapi hebatnya setelah dijelaskan oleh Tuhan. Seperti ini oleh firman Tuhan. Dia percaya, aku hambamu. Jadilah sesuai yang kau katakan. Akhirnya dia mengalami kasih karunia dan anugerah. Yusuf pertama nggak bisa percaya. Tunangannya kok hamil sendiri. Tapi dalam mimpi disadarkan oleh Tuhan. Diberitahu sungguh-sungguh Maria mengandung dari Roh Kudus. Dia akhirnya percaya. Dia ambil Maria taati sebagai istrinya. Mengalami dua-dua pasangan dipakai Tuhan luar biasa. Dapat anugerah yang luar biasa. Oh saudara semua sama, misalnya para gembala waktu diberi berita saudara malam-malam telah lahir ya sang juru selamat dunia saudara. Wah saudara, mereka juga mudah percaya, langsung berani percaya saudara. Ya malaikat berkata telah lahir, ada di palungan, ada di Betlehem. Mereka percaya sama, mereka melangkah saudara. Iya, datang di Betlehem. Dan sungguh-sungguh lihat, takjub apa yang dikatakan Tuhan benar. Yang gak masuk akal tapi nyata bisa. Maria ya berani menerima, dia juga ngalami. Yusuf berani percaya menerima. Dan akhirnya melangkah ambil Maria dari juga ngalami. Satu lagi orang Majus. Orang-orang Majus sama saudara. Mereka orang kaya, cendekiawan, mungkin kaya seperti kata di sini. Sakius kaya, tapi mereka kaya, tapi juga cendekiawan, orang-orang pandai, ilmu pengetahuan. Tapi waktu dengar karya Tuhan yang spektakuler, yang melampaui akal, berani percaya. Ya, mereka dapat ya petunjuk dari bintang, saudara, yang menjelaskan telah lahir raja di atas gelar raja. Wah, tidak masuk akal, tapi percaya dan melangkah datang, saudara. Dan akhirnya mereka mengalami kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Saudara, saya juga ajak setiap saudara ya
Kalau saudara belum kenal Tuhan, lalu ada firman Tuhan seperti ini, dikatakan Yesus adalah Tuhan yang rela dilahirkan sebagai manusia. Untuk apa? Menyelamatkan kita. Gantikan kita terima hukuman di atas kayu salib. Saudara, sampai selesai. Ya, dia dihukum supaya kita diampuni dan diselamatkan. Dia rela ditimpakan segala kutuk sakit penyakit supaya kita bisa disembuhkan, hidup sehat. Oh, dia rela dijadikan kaya. Dia Allah, raja di atas segala raja. Ya, dia kayak rela dijadikan kaya, dijadikan miskin. Kutuk kemiskinan ditimpakan supaya kita keluar dari kemiskinan, kekurangan, diberkati, saudara. Waktu saudara dengar seperti ini, belajarlah. Ya, oh, berani percaya. Bisa percaya, datang ke gereja, datang ibadah, datang pada Tuhan. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara akan mengalami kasih karunia yang luar biasa. Saudara yang sakit, dengar saudara. Ada mujizat kesembuhan, percaya. Datang pada Tuhan, minta kesembuhan, terima dengan iman saudara. Saudara akan dapatkan. Ya, semua dalam keadaan apapun, saudara yang jatuh dalam dosa kecil seperti apapun, dalam Tuhan ada pengampunan, ada keselamatan. Datang, asal kau mau tinggalkan dosa, perbaiki hidupmu, pasti saudara terima dengan iman dan menerimanya. Ya, sekali lagi, hidup adalah kesempatan, saudara. Banyak kesempatan. Kita bisa lihat di Alkitab orang yang tidak menyia-nyiakan kesempatan dapat anugerah yang luar biasa. Kita sudah sering dengar perempuan pendaraan 12 tahun waktu mendengar Yesus lewat peristiwa seperti ini. Dia berani percaya, saudara. Sekalipun sudah 12 tahun usaha gagal. Sudah ke tabib apapun gagal. Bahkan sampai uangnya sudah habis. Tapi waktu dengar tentang Yesus, dia mau percaya. Dia juga melangkah seperti sakit, berjuang untuk dapatkan kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Maju, ya sampai nerobos orang banyak, jam maju banyak, sembuh. Ya, dia tidak sia-siakan kesempatan. Kalau dia diam saja, Yesus sudah lewat pergi ya. Dia nggak pernah sembuh, mungkin sampai mati tetap pendarahan, saudara. Tapi dia gunakan kesempatan yang ada. Lalu Bartolomeus, saudara, si buta itu sama juga. Dengar, Yesus lewat. Dia menyembuhkan, buta melihat, saudara. Dia berani percaya, saudara. Dia nggak mau sia-siakan kesempatan. Berjuang, teriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, kasihanlah aku. Teriak, ditegur orang banyak, suruh diam kamu, jangan ganggu. Dia teriaknya lebih lagi karena dia yakin. Ya, ada pertolongan di dalam Tuhan. Ini kesempatan. Dia enggak mau kehilangan kesempatan. Dia berjuang sungguh-sungguh. Orang-orang seperti ini akhirnya juga mengalami ya anugerah kesembuhan. Masalah yang selesai. Hidupnya dalam kasih karunia. Kenapa? Tidak nyak-nyakkan kesempatan. Kalau disia-siakan ya Yesus cuma lewat kok. Sudah hilang kesempatan. Ya, siapa lagi? Saya lihat perwira Kapernaum. Saudara, kalau saudara perhatikan juga sama. Dia mendengar ya tentang Yesus, dia percaya. Saudara. Lalu dia ya minta pertolongan orang-orang Yahudi. Dan dia minta supaya Tuhan Yesus menyembuhkan saudara hambanya. Bahkan dia percaya Yesus gak usah datang pun. Hanya kataan sepatah kata hambanya sembuh. Saudara. Dia berani percaya. Dia tidak mau nyak-nyakkan kesempatan. Begitu dia tahu Yesus sedang lewat. Lalu berjuang. Supaya bisa mendapatkan pertolongan untuk hambanya. Ada banyak. Ya kita misalnya satu lagi. Kepala rumah ibadah juga sama. Anaknya sakit keras. Saudara. Dia tidak sia-siakan. Saudara. Dia dengar Yesus sedang lewat di satu daerah. Langsung dia ke sana. Langsung berjuang. Langsung minta pertolongan. Sehingga dia mengalami kasih karunia, anugerah yang luar biasa. Karena apa? Dia percaya dan tidak menyak-nyakkan kesempatan yang ada. Satu lagi lah ya, Elisa. Elisa itu sudah dengar bahwa Elia gurunya akan diangkat oleh Tuhan. Elisa itu tidak mau sia-siakan kesempatan. Sebelum gurunya diangkat naik, dia ingin dapat impartasi pengurapan
bahkan pengurapan yang double, saudara. Dia melangkah, dia berjuang, ikuti terus Elia. Diejek 50 nabi Baal, dia nggak ngurus. Ya, nabi yang nggak percaya malah ngecek-ngecek. Datang lagi, ngecek lagi. Nabi, rombongan nabi yang baru, 50 nabi lagi, terus ngecek. Dia nggak mau. Dia tahu ini kesempatan. Dia percaya ini kesempatan dapat sesuatu. Dan akhirnya juga dapatkan. Nah, sejak dalam hidup saudara ada banyak kesempatan. Saudara mengalami proses pun itu kesempatan. Saudara naik level. Saudara mengalami masalah berat pun saudara. Tentang kesehatan, tentang keuangan, tentang ya pelayan apapun. Tidak apa-apa saudara. Proses itu membuat saudara naik level. Ya bahkan kesempatan untuk naik level artinya. Kesempatan saudara dicela, diserang orang. Kesempatan kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kesempatan tabur kasih. Ya. Keluarga terjadi salah paham, kok diserang macam-macam. Kesempatan saudara tampil jadi terang bagi keluarga. Jadi saksinya Tuhan, banyak kesempatan. Saat ini juga kalau saya lihat ya kita ya Indonesia saatnya Kairos Tuhan ya digenapi. Gereja kita juga sama saatnya. Saudara, saya percaya lawatan besar terjadi, tuan besar terjadi. Saatnya saudara, saya sangat yakin minggu depan ya di ulang tahun gereja kita di UC Unlimited Conference, akan ada lawatan luar biasa sekali. Saya percaya gak kebetulan kita ke Nigeria 4 kali, selalu Desember, sekarang Agustus saya sudah katakan berulang-ulang. Karena apa? Untuk impartasi apa yang terjadi spektakuler di sana, impartasi. Mengalami hidup yang penuh kuasa, ibadah yang penuh kuasa, sesuatu yang luar biasa. Saudara, saya sangat percaya. Tapi orang yang nggak percaya ya cuma tertawa, diem saja, nggak ada apa-apa, nggak ada perjuangan untuk ikut. Nggak ada, malah kadang-kadang mentertawakan, mungkin malah kadang-kadang malah mencela ini dan itu, saudara. Itu hanya ambisi, itu ini dan macam-macam, saudara. Ya, tapi orang yang percaya, yang mudah percaya, yang bisa percaya, tahu ini kesempatan, tidak akan sia-siakan. Maka saya dorong terus saudara untuk berjuang bisa ikut UC. Karena saya percaya ini kesempatan Kairos waktu yang luar biasa sekali. Ya saudara yang belum, saudara berjuang, minta pertolongan Tuhan. Ya kalau nggak bisa ya sore saja. Ya ada 3 kali KKR sore. Kalau nggak bisa lagi online tetap. Minimal itu yang terakhir, saudara. Ikuti. Saudara akan dapat sesuatu yang luar biasa. Jangan sia-siakan kesempatan. Bahkan juga, ya ini ulang tahun gereja, kita deklarasikan mulai start membangun pusat kegerakan Roh Kudus. Itu kesempatan luar biasa, saudara. Untuk setiap jemaat ambil bagian. Ayo doakan bersama. Ayo support bersama. Ayo bangun bersama. Ya, tugas proyek daripada Tuhan. Kesempatan dipakai oleh Tuhan. Mengerjakan proyek dari Tuhan. Itu anugerah luar biasa, saudara. Saya sangat bersyukur ya. Sekalipun ada banyak tantangan. Tapi penyertaan Tuhan itu luar biasa sekali. Tahun yang lalu tepat UC ulang tahun peletakan batu. Secara profetik. Tahun ini pas 1 tahun. Saya percaya diatur Tuhan, Tuhan tolong mulai deklar, mulai bergerak, pembangunan dimulai, saudara. Saya percaya ya, karya Tuhan sudah jelas, sudah pasti sekali. Saya juga ajak setiap saudara, ayo sungguh-sungguh gandengan tangan, kerjakan mandat dari Tuhan, kerjakan proyek yang dari Tuhan, visi dari Tuhan, tugas dari Tuhan bersama-sama, saudara. Ya, dengan dimulainya pembangunan otomatis. Dimulai, saudara bisa melangkah untuk juga ambil bagian. Ada orang-orang yang memberi persembahan lewat janji iman. Ada yang memberi persembahan khusus. Ada yang biayai tempat-tempat khusus. Yang membiayai ya kelahiran, ya tempat perjamuan kawin di Kana. Ada yang membiayai tempat Pentakosta. Ada yang membiayai ya ruang-ruang doa, saudara. Ada yang membiayai banyak sekali, saudara. Tapi masih banyak ada kesempatan setiap saudara. Kalau sudah digerakkan Tuhan,
saudara akan bisa terlibat. Dan saudara tidak sia-siakan kesempatan, saudara akan lihat kasih karunia Tuhan luar biasa. Ya, jadi terus belajar bisa melihat kesempatan. Ada masalah, kesempatan dapat mahkota. Ada aniaya orang, dianiaya orang, kesempatan dapat anugerah dari Tuhan. Saudara. Jadi luar biasa sekali belajar seperti itu. Saya lanjutkan pembacaan ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara lihat sekali lagi diteguhkan. Dia bukan hanya ingin melihat, tapi badannya pendek, nggak putus asa, berjuang dikatakan. Berlari mendahului orang, dia cepat. Karena kalau enggak melanggar orang, dia nggak bisa lihat Yesus. Saudara. Bahkan dia manjat pohon supaya bisa lihat dari atas. Saudara. Ini ciri-ciri saudara. Orang yang percaya itu seperti itu. Kalau orang mulutnya berkata percaya, percaya. Tapi diam saja. Itu enggak percaya saudara. Kalau percaya, ada hal yang luar biasa sekali yang Tuhan lakukan. Ada hal yang luar biasa sekali yang ingin Tuhan berikan pada kita. Kita nggak bisa diam. Diam itu nggak percaya saudara. Itu ciri orang percaya itu sampai seperti kaki. Lari, dahului orang lain. Lebih cepat dari orang lain. Ya, tidak didahului orang, dahului. Manjat pun, nggak bisa lihat. Terus usaha supaya berjuang. Hanya supaya bisa lewat saudara. Saya percaya itu luar biasa. Ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, dari ayat ini, ya saya dapatkan dari Tuhan. Tuhan itu tahu hati kita. Tuhan itu tahu apa yang kita lakukan. Saudara ya, kataan Sakeus naik ke atas pohon, Tuhan lewat. Begitu Tuhan lewat, Tuhan langsung lihat ke atas. Dia tahu kok saudara, ya Sakeus itu saudara, lihat dan langsung bisa tahu namanya Sakeus. Dia tahu kerinduannya Sakeus. Dia tahu saudara, hatinya Sakeus yang berani percaya, yang punya keinginan sungguh-sungguh, yang tidak mau kehilangan kesempatan. Tuhan lihat hatinya dan Tuhan jawab kerinduan Sakeus. Tuhan sampai berkata, aku mau datang di rumahmu. Ya, itu sesuatu yang luar biasa, menumpang di rumahmu. Intinya Tuhan itu tahu. Dia mau tahu. Tuhan tahu hatinya Sakeus. Tuhan tahu perjuangannya, usahanya Sakeus. Dia menjawab hati yang percaya dan hati yang rindu mengalami sesuatu yang luar biasa dalam Tuhan. Nah, pelajarannya, Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu apa yang kau perbuat. Engkau hatinya percaya atau tidak, Tuhan tahu kok. Tuhan tahu engkau sudah berjuang apa enggak. Engkau lakukan sesuatu apa enggak, Tuhan tahu. Tuhan saat itu orang banyak sekali, enggak ada yang dianggap oleh Tuhan. Yang dianggap hanya orang yang punya hati seperti Sakeus, yang sampai mau berjuang sungguh-sungguh seperti Sakeus. Langsung dia lihat, langsung dia berkata, Sakeus turun, aku mau ke rumahmu. Hari ini, kalau saudara mau memiliki hati seperti hatinya Sakeus, saudara mau berjuang sungguh-sungguh, terlibat, saudara mau berjuang sungguh-sungguh, tidak sia-siakan kesempatan. Ini Tuhan mau berkarya luar biasa. Tuhan akan berkata juga, saudara, namamu akan disebut. Kalau saya, Baca, aku mau masuk di rumahmu. Aku mau bersama engkau. Aku mau berkarya. Ya, kalau saudara juga sama, otomatis Bu Webo lah, ya, semuanya lah, Lina lah, saudara ya, semuanya. Tuhan itu tahu hatimu. Kalau saudara rindu mengalami sesuatu yang luar biasa, miliki hati seperti Sakeus yang berani percaya. Luar biasa. Yang bukan hanya ngomong berani, iman dengan tindakan, perbuatan, langkah. Lalu saya lanjutkan lagi ayat 6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Waktu mendengar perkataan Yesus. Atau saat ini, waktu mendengar firman Tuhan. Ya, waktu mendengar perkataan Yesus atau firman Tuhan, Sakeus segera melakukannya, menindak taati perkataan itu, saudara. Taati.
Ya, Sakyus langsung turun. Dia dengar perintah Tuhan, turun. Dia langsung turun. Dia dengar firman Tuhan, turun. Dia langsung turun. Saudara dikatakan sini. Dan menerimanya dengan sukacita. Ya, melakukan dengan sukacita. Melangkah dengan sukacita. Saudara, itu tanda sungguh-sungguh percaya. Waktu dengar firman Tuhan ini enggak diem. Saudara, Tuhan ajak, ayo kita bergandengan tangan, bangun bersama. Ayo kita ikuti Yusi, lawatan besar akan dijadikan. Saudara, itu luar biasa. Melangkah taat, melangkah dengan iman, melangkah dengan sukacita. Bukan sungguh-sungguh, saudara. Sungguh-sungguh itu enggak percaya, hanya merasa terpaksa, saudara. Itu enggak ada kuasanya, enggak nyentuh hati Yesus. Tapi dengan sukacita itu percaya pada Tuhan sungguh-sungguh. 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Sekali lagi saudara, ada orang-orang yang selalu nggak bisa percaya. Saudara, bahkan seringkali mencela. Ya ini dicela, itu dicela. Semua dicela lah saudara. Bersaksi dicela itu pamer gitu saudara. Dan macam-macam selalu dicela saudara. Melakukan hal sedikit, wah itu klenik nanti. Oh, menghormati orang itu nyembah manusia. Macam-macam, saudara. Pasti ada orang-orang seperti ini, saudara. Karena mereka tidak kena sungguh hatinya Yesus. Orang-orang di sini, saudara, yang melihat, yang bersungut-sungut itu tidak kenal Yesus. Hanya ikut Yesus secara lahiriah, tapi hatinya nggak kenal Yesus. Nggak kenal hatinya Yesus. Sehingga apa yang dilakukan Yesus, apa yang dilakukan Sakyus dicela. Ya, saudara. Iya. Lalu ayat 8, ketika Sakyus berdiri dan tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kau peras dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, orang percaya langsung taati Tuhan. Bahkan langsung ambil tindakan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dia sampai berkata, ya dulu dia meres, sekarang dia nggak mau meres lagi. Bahkan sekarang dia berusaha mengembalikan. Bahkan mengembalikan saja lipat, saudara. Ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Ada pertobatan yang nyata. Saudara. Ya, untuk mengikuti firman Tuhan, saudara. Untuk sungguh-sungguh membuktikan pertobatannya, percayanya, imannya. Saya juga ajak setiap saudara ikut Tuhan sangat baik, taatin baik. Tapi harus punya pertobatan yang nyata. Kalau enggak ada pertobatan, jatuh lagi. Tapi kalau bertobat nyata, wah itu luar biasa. Ayat 9 sampai Yesus berkata, padanya hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Karena imannya, karena ketaatannya, karena lapar dan hausnya, dan karena pertobatan yang nyata. Tuhan berkata, hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Saudara juga sama. Kalau saudara ambil langkah seperti Sakyus, saat ini Tuhan berkata, hari ini terjadi keselamatan dalam keluarga ini. Dalam kehidupan rumah ini. Dalam studi, pekerjaan, keuangan, pelayanan. Dalam segala sesuatunya terjadi keselamatan. Karena orang ini pun anak Abraham. Abraham itu adalah bapak orang percaya. Abraham itu adalah bapak orang yang taat. Dia sangat percaya. Ya, umurnya sudah 90 lebih, sudah hampir 90 tahun. Tetap Tuhan berkata akan punya keturunan percaya. Dan jadi, saudara. Waktu sudah punya anak luar biasa, sangat dikasih oleh dia, Ishak satu-satunya anak yang diperjuangkan. Sampai umur 100 tahun baru dapat, Tuhan berkata, persembahkan anakmu. Dia berani taat. Ini ketaatan yang luar biasa sekali, saudara. Ini luar biasa. Tapi dia mengalami luar biasa. Abraham itu bapak orang percaya, bapak taat. Kita ini dikatakan, saudara, ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Intinya kita itu anaknya Abraham. Secara rohani, saudara. Harus percaya, taat, kita akan mengalami
janji-janji berkat untuk Abraham kita alami. Iya, yang terakhir tadi ayat 10, sebab anak manusia datang untuk cari dan menyelamatkan yang hilang. Artinya Tuhan itu cari semua orang. Tuhan itu cari kita yang harusnya sudah terhilang. Tapi Tuhan terus mencari, selalu ingin menyelamatkan kita. Saudara yang belum pernah dapat pengampunan keselamatan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang sudah, tapi saudara ngalami salah, saudara jatuh dalam dosa, melanggar firman. Hari ini Tuhan berkata, Tuhan ingin menyelamatkan. Tuhan cari saudara dan saya kembali datang seperti Sakyus, seperti anak yang hilang, percayai, taati, pertobatan yang sungguh-sungguh. Saudara akan mengalami keselamatan besar. Bahkan saudara akan dipakai selamatkan banyak orang. Jangan tunda-tunda panggilan daripada Tuhan untuk terima keselamatan. Jangan tunda-tunda panggilan untuk melayani. Jangan tunda-tunda panggilan untuk mengalami lawatan Roh Kudus yang luar biasa. Sehingga diperlengkapi dengan kuasa dari Tuhan luar biasa. Sehingga bisa dipakai luar biasa oleh Tuhan. Ya, kesempatan jangan disia-siakan. Dan saudara akan dapat kasih karunia yang luar biasa. Kita pujikan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti pulang ke rumah Bapa, hidup ini harus jadi berkat. Itu kesempatan. Seperti pujian ini, seperti firman yang baru saja kita dengarkan. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kesempatan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima segala anugerah Tuhan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Untuk dipakai oleh Tuhan. Untuk diberkati dan jadi berkat. Kesempatan untuk terima lawatan yang luar biasa sekali. Oh, kami percaya Tuhan akan melawat luar biasa sekali saat Yusi juga. Oh, kesempatan untuk terlibat dalam membangun pusat kegerakan. Terlibat dipakai Tuhan untuk proyek Tuhan yang sangat besar. Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah firman-Mu ini menjadi rema bagi setiap kami. Engkau yang bukakan pengertian, Engkau yang berikan rema, Engkau yang bicara secara khusus pada setiap kami. Supaya setiap kami tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Sehingga kami bisa melihat, sehingga kami bisa percaya, sehingga kami berani melangkah, sehingga kami mengalami kesempatan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Seperti Sakyus, seperti Maria, Yusuf, seperti perempuan pendaraan 12 tahun, seperti Bartimeus. Oh Tuhan, sungguh-sungguh kami bisa dapat kesempatan seperti Elisa dan semuanya Tuhan. Dan sungguh-sungguh Tuhan, Kairos kali ini, oh untuk bangsa kami, untuk gereja yang Tuhan percayakan, keluarga kami bisa semua dapatkan. Setiap jemaat, apalagi setiap pelayan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk yang sakit, sembuhkanlah Tuhan. Sehingga mereka bisa pakai tubuh yang sehat untuk melakukan tugas Tuhan. Lakukan firman Tuhan untuk dipakai melayani Tuhan. Berikan kekurangan, berkatilah luar biasa. Supaya mereka bisa jadi berkat yang luar biasa. Mereka yang jalan buntu, bukalah jalan Tuhan. Mereka yang sudah
yang makin jauh dengan Tuhan, tarik kembali Tuhan mendekat pada Tuhan. Setiap doa-doa yang dipanjatkan kami bawa di hadirat-Mu, Engkau yang mendengar, Engkau yang menjawab, bahkan memberi yang terbaik, bahkan lebih daripada yang bisa kita minta. Yang membutuhkan pasangan hidup, keturunan, pekerjaan, rema daripada Tuhan, jawaban-jawaban doa, mujizat. Tuhan Kau yang memberinya. Dan kami terima dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami dapat. Terima kasih. Amin. Ya saudara, saya percaya ini pesan-pesan Tuhan yang sangat penting sekali. Saya dorong sungguh-sungguh saudara. Jangan siapkan kesempatan-kesempatan yang diberikan dalam kehidupan rumah tangga saudara, dalam studi saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam keuangan, dalam pelayanan, ibadah, saudara semuanya, dalam UC, dalam pembangunan pusat gerakan, apa yang Tuhan berikan kesempatan, tangkap, percaya, lakukan. Saudara akan mengalami kasih karunia yang luar biasa. Ya, jangan lupa ada ibadah hari Minggu, ibadah raya. Saudara tekun sungguh-sungguh Tuhan sedang membangun ibadah raya yang antusias, yang dipakai Tuhan luar biasa. Jumat juga jangan lupa Miracle Night Worship. Sedang saya pakai untuk membangun anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Sampai ketemu, Tuhan berkati.